Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Bapak ingin melanjutkan video remedial teaching tentang ulangan harian bab 1. Pada saat ini, Bapak ingin menjelaskan soal nomor 2. Soalnya seperti berikut. Perhatikan gambar rangkaian dua loop berikut ini. Pada saat ini, kalian diberikan dua rangkaian tertutup atau loop. Ya. Seperti pada gambar ini, kalian diminta bisa menentukan nilai kuat arus yang melewati titik A, B, berarti yang di tengah. Kemudian daya di hambatan 6 ohm yang ini. Kemudian tegangan di hambatan 2 ohm yang ini. Terakhir, energi yang dipakai di hambatan 3 ohm selama 1 menit. Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, kalian semua, langkah yang pertama dilakukan adalah menentukan arah arus. Dan Bapak beritahu bebas arahnya. Maksudnya bebas, arus itu ketika ada titik percabangan, harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Nah, masuk dan keluarnya bebas. Terserah kalian maunya seperti apa. Contoh seperti ini anak sekalian, di percabangan, di titik percabangan ini, di titik A ya. Oke. Misal arus I satunya ke kiri yang ini ya. Ini I1. Kemudian I2-nya ke bawah. Kali ini ya, I2. Nah, I3 ini tidak boleh keluar lagi. Kenapa? Karena I1, I2 sudah keluar. Nggak ada yang masuk satupun kalau begitu. Maka mau nggak mau kalau misalnya seperti ini, maka I3 harus masuk. Ya. Jadi I3 ke sini. Nah, gitu. Ini I3. Jadi, anak-anak sekalian, ada yang masuk ke titik A, ada yang keluar. Ya. Dari 3 arah arus ini, menurut hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk ke titik A itu kan I3. Yang keluar I1 dan I2, berarti I3 adalah atau sama dengan I1 ditambah I2. Ini langkah pertama, anak-anak. Ya. Anggap saja ini adalah persamaan satu. Langkah kedua adalah kita harus menentukan arah loop. Anggap saja yang sebelah kiri adalah loop 1, yang sebelah kanan ini loop 2. Padahal arah loopnya bebas ya. Saya ingin arah loopnya seperti ini. Loop 1 ya, seperti ini. Kemudian yang loop 2, misal saya inginnya seperti ini. Ya. Ini berlawanan arah jarum jam, yang berdua searah dengan jarum jam. Kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Ya. Dimana bunyinya adalah jumlah dari GGL. GGL ini dalam praktisnya adalah ini. Ya, tegangan yang ada di rangkaian itu. Nih GGL ya. 6 volt, kemudian 12 volt, ada 8 volt. Itu GGL. Ditambah jumlah dari tegangan jepit, tegangan itu harus bisa I kali R.
ada air pasti ada tegangan di situ. Orang fisika menyebutnya sebagai tegangan debit ya. Itu jumlahnya harus sama dengan 0. Dengan aturan anak-anak sekalian, untuk yang GGL, kalau dia bertemu dengan yang panjang atau dengan yang positif, maka nilainya positif. Kalau bertemu duluan dengan yang pendek atau negatif, berarti nilainya negatif. Tergantung kemana arah loop tersebut. Ya. Kemudian untuk I kali R, kalau arah loop searah dengan arah arus, nilainya positif. Kalau arah loop berlawanan dengan arah arus, maka nilainya negatif. Saya ulangi, untuk yang GGL, apabila arah loop bertemu dengan kutub positif duluan, maka nilainya positif. Begitu sebaliknya. Yang arus, apabila arah loop searah dengan arus, maka nilainya positif. Kalau berlawanan, nilainya negatif. Mari kita uraikan anak sekalian untuk yang loop 1 dulu. Ya. Yang loop 1. Yang loop 1. Nah, kita mulai misal dari titik A. Ini misal dari titik A. Ini bisa mulai dari titik B gitu. Atau mulai dari sebelah kiri sini boleh ya. Supaya ada tandanya, kita mulai dari titik A. Oke, anak sekalian, kita mulai titik A. Lihat arah loop. Arah loopnya kan berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kita ke kiri dari A. Set. Di sini ada I1. Nah, searah kan arah loopnya ke kiri, arus juga ke kiri, maka I1 positif. Ya. Berarti saya tulisnya positif ya. I1 dikalikan R-nya 6. Oke. 6 kali I1. Terus ke sini. Ke bawah, nah sekali ini ketemu positif duluan. Maka yang 6 volt ini nilainya positif. Ditambah 6. Terus ke sini nggak ada apa-apa, naik. Ketemu negatif dulu. Ya. Ketemu negatif, berarti ini nilainya negatif 12. Min 12. Oke. Kemudian naik ke sini, nah ketemu sama I2. I2 ke bawah, sedangkan arah loop ke atas. Maka nilainya negatif kan? Maka di sini dikurangi I2 ya. Kan rumusnya I kali R kan? I2 kali R-nya. R-nya kan 3. Terus ke sini ketemu lagi titik A, berarti selesai. Sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0. 0 di sini. Oke. Ini kita selesaikan anak-anak sekalian. Ini 6I1. Ya. 6I1. 6 dikurangi 12 ya. Ini jadi min 6. Saya pindahkan ke kanan. Pindah ruas jadi positif kan? Tinggal ini. Dikurangi 3I2. Sama dengan, nah ini kan pindah ruas ya. Asalnya negatif karena pindah ruas jadi positif. Sama dengan 6. Nah ini kalau ingin disederhanakan bisa dibagi 3 semua. Berarti 2I1 ya, ini sederhanakan aja. Kurangi I2, oke. Sama dengan 2 ya. Dibagi 3. Ini 2 ya. Samaan 2. Samaan satunya yang merah ya. Samaan satunya yang itu baru loop 1 anak sekalian. Ya. Berarti sekarang tinggal loop 2. Loop 2 ini ya kita bisa mulainya dari titik A ke kanan. Karena kita udah memisalkannya, kita berputarnya ke kanan. Ya. Oke. Berarti saya loop 2 di bawah nulisnya. Ya. 2 ganti warna. Lihat, kita dari titik A ke kanan ya. Ketika kita ke kanan, di sini ada I3. Ada I3, I3-nya ke kiri, sedangkan arah loop ke kanan. Berarti ini negatif. Negatif I3 ya. Lihat, karena dikali R, R-nya sama dengan 2. Dikali 2. Terus ke bawah ke sini. Ini ketemu positif kan? Ya. Maka 8 volt nilainya positif. Positif 8. Sini nggak ada apa-apa di sini. Di sini naik. Ketemunya negatif duluan kan? Berarti min 12. Oke. Terus naik, lihat. Ketika kita naik, I2 turun. Maka negatif kan?
negatif I2 dikali R-nya 3 sama dengan 0 karena ketemu A lagi. Oke. Selesaikan persamaan itu. Berarti negatif 2I3 yang ini 8 kurangi 12 kan min 4. Nanti pindah ruas aja ke kanan. Ini min 3I2 sama dengan, nah ini kan min 4 nih. 8 kurangi 12 kan min 4. Pindah ruas jadi positif 4 kan. Nah, ini nggak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini persamaan 3. Ya, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah memiliki 3 persamaan. Dari 3 persamaan itu, anak-anak sekalian, kita akan menemukan berapa I1, berapa I2, berapa I3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita selesaikan. I1 seperti ini, I2 seperti ini, dan persamaan 1 seperti ini, persamaan 2 seperti ini, persamaan 3 seperti ini. Mari kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat dulu, ya. Di sini ada I3 persamaan 1, di persamaan 3 juga ada I3. Kita ganti I3-nya oleh persamaan 1. Berarti itu adalah namanya substitusi 1 dan 3. Oke, saya akan membuat layar baru. Ini simpan dulu. Ini samaan satunya adalah I3 ya, sama dengan I1 ditambah I2. Nah, kan kita ingin mensubstitusi ke persamaan 3. Ya, persamaan 3-nya kita lihat dulu. Dulu ya. Perbesar samaan 3-nya adalah min 2I3 dikurangi ini ya. Min 2I3 dikurangi 3I2 sama dengan 4 ya. Kaliin aja. Oke. Min 2I3 kurangi 3I2 sama dengan 4 ya. Nah, I3-nya kita ganti oleh ini. Berarti min 2 dalam kurung I1 ditambah I2 dan dikurangi I2 sama dengan 4. Buka kurung 2I1 kurangi 2I2 ya, kurangi 3I2 sama dengan 4. Oke. Ini min 2 dengan min 2 jadi min 2 dengan min 3 jadi min 5 ya. Ini min 2I1 kurangi 5I2 sama dengan 4. Nah, ini menjadi persamaan baru anak sekalian. Ini jadi persamaan 4. Oke.
Nah, persamaan 4 ini kita akan substitusi juga atau eliminasi dengan persamaan yang belum. Nah, persamaan ini yang belum adalah persamaan 2. Ya. Nah, persamaan 2I1 dikurangi I2. Ya. 2I1 dikurangi I2 sama dengan 2. Ya. Paling itu 2I1 kurangi I2. Ini. Jadi kita memiliki satu persamaan yang belum. 2I1 ya, dikurangi I2 sama dengan 2. Nah, di sini kan ada min 2I1. Mana yang warna ini yang biar sama. Min 2I1 dikurangi 5I2 sama dengan 4. Nah, ini kan ini positif, ini negatif. Supaya hilang, kita tambah. Jadi ditambah di sini ya. Kenapa ditambah? Supaya hilang. Berarti ini hilang. Karena positif ditambah negatif. Maka sisanya ini adalah. Jadi min I2 ditambah min 5I2 berarti kan min 6. Ya. 6I2 sama dengan 2 ditambah 4, 6. Berapa I2? Nah, jawab ya. Berarti I2 adalah negatif 1. Apa arti negatif? Negatif itu arah arus. Ya, arah arus kemana, Pak? Tadi kita memisalkan I2 itu ke bawah, maka aslinya ke atas. Kenapa? Karena ketika dimisalkan ke bawah hasilnya negatif. Aslinya arus tersebut adalah atas. Misal atau memisalkannya kita ke kiri, maka aslinya ke kanan. Ya. Ini min 1. Min 1 ampere. Nah, ketika I2 sudah ketemu, maka kita akan ketemu I1 nih dari persamaan 4. Atau dari persamaan 2 bisa ketemu. Nih, ya. Nih, tolong ini hafalin ya. 2I1 kurangi I2 sama dengan 2. Nah, ke slide baru. Di save dulu. Ya, persamaan 2 itu 2I1 dikurangi I2 sama dengan 2. Kita tahu I1-nya negatif 1. 2 dikurangi, dikali min 1 dikurangi I2 ya, sama dengan 2. 2 kali min 1 ini min 2 ya. Min 2 dikurangi I2 sama dengan 2 ya. Oke. I2-nya yang min 1, maaf ya, salah ya. Jadi yang ini kita perbaiki. Yang min 1-nya itu adalah I2 ya. Mohon maaf salah, kita perbaiki. Jadi 2I1 ya dikurangi I2 sama dengan 2. Ini kan persamaan 2. Nah, I2-nya negatif 1. Negatif min 1. Nah, negatif dan negatif kan jadi positif I2. Berarti 2I1 ditambah 1 sama dengan 2 kan gitu ya. 1 pindah ruas ke sini. Jadi negatif kan. 2 dikurangi 1 kan tinggal 1. Jadi 2I1 sama dengan 1. Maka I1 langsung ketemu ya. Maka I1 sama dengan setengah atau 0,5.
Nah, ini mah positif. Maka memisalkan I1 udah betul arahnya. Kalau tadi I2 kan negatif, maka memisalkannya salah arah, berbalik arahnya. Oke, I1 sudah tahu, I2 sudah tahu, berarti I3 ketahuan dong. Dari mana persamaan satu? Ya, persamaan satunya I3 sama dengan 3. Nah, kita punya persamaan satu ya, I3 sama dengan I1 ditambah I2 sama I2. Tinggal dijumlahin aja. I1-nya negatif 1, ya. I2-nya setengah. Maka I3 sama dengan negatif setengah. Lagi-lagi negatif. Itu artinya kita memisalkannya salah arah. Tetapi angkanya tetap setengah. Ya. Jadi kesimpulannya I1 1, I2 setengah, I3 juga setengah arusnya. Karena arus tidak ada yang negatif. Karena arus bukan besaran vektor. Mari kita jawab pertanyaan tadi setelah kita mengetahui I1, I2, dan I3. Lima, empat. Oke. Oke. Usah. Hmm. Apa lama? Oke. Kita sudah menemukan nilai dari setiap arus ya. I1 nilainya eh, min setengah. Ya. Oke, I1 setengah, I3 setengah, kemudian I2 satu ya. I2 itu satu. Nah, I1 itu setengah. Oke, I1 setengah, I2 ini yang salah ya. Oh, I2-nya satu ya. I2 satu, I1-nya setengah, I3-nya setengah ya. Oke, terus. Oke. Jadi I2-nya oke. Hmm. I2 I2-nya I2-nya min satu. Nah, oke.
Jadi I2-nya itu 1, I3-nya setengah, I1-nya setengah. Nah, pertanyaannya nilai kuat arus yang melewati titik AB, berarti I2. Di jawabannya 1 ampere. Ya. Oke, karena I2. Daya hambatan 6. Nah, daya itu kan rumusnya P sama dengan nah, I kuadrat dikalikan R. Kenapa pakai rumus ini? Ada juga rumus yang V kali I, tapi V-nya nggak ada. Yang ada kan I dikali R. Yang ada tuh I dan R. I-nya berapa? I1. Karena 6 ohm. Yang lewat ke 6 ohm kan I1. Ya. I1-nya kan setengah. Berarti setengah dikuadratin. Oke. Dikalikan R. R-nya adalah setengah dikuadratin seperempat. 6 per 4. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ya. Jadi jawabannya ini 1,5. 1,5 watt. Dan ini jawabannya yang A, 1 ampere. Sekarang tegangan di hambatan 2 ohm. 2 ohm ini kan rumus tegangan itu V kali I. Sorry, V sama I kali R, maaf ya. V sama I kali R. Karena yang ditanya adalah di 2 ohm, berarti I-nya I3. I3-nya berapa? Setengah. Setengah kali 2. Berarti kan 1. Berarti setengah kali 2, 1. Berarti ini 1 volt. C. Nah, sekarang energi yang dipakai di hambatan 3 ohm selama 1 menit. Ya. Energi itu kan daya dikali waktu. Energi itu daya kali waktu di sini ya. Energi itu daya kali waktu. Oke. Daya kita gunakan rumusnya yang ada I kuadrat dikali R kalikan T. Oke, I-nya berapa yang lewat ke 3 ohm? Lihat yang 3 ohm itu apa? Oh, I2. I2-nya kan 1. Di 1 dikuadratin kali 3 dikali T. T-nya 1 menit kali 60. Nah, 3 kali 60 ini kan 180. Sorry. Karena energi ini joule. Jadi itu anak-anak pembahasan untuk soal nomor 2. Memang soal nomor 2 agak lebih sulit karena kita harus menganalisis menggunakan persamaan matematika. Ya. Dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.